kerugiannya mungkin secara material cuman sekitar 2 juta, 3 juta, tapi minta ganti ruginya sampai 150 juta. Ya. Kok nenek-nenek cuma nyuri kakao kok sampai diproses, sampai ditahan dan segala macam. Kenali hukum, jauhi hukuman. Banyak pertanyaan, tapi nggak berani nyebutnya. Boleh, nggak berani ngomongnya, banyak pertanyaan. Pinggir jurang pun kami tarik terus. Pinggir jurang bahaya. Oke, selamat malam rekan-rekan dari GDA Creatives. Hari ini balik lagi di Uncle House. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, kebetulan nih narasumber kita nih namanya Abang Muhammad Mahdi atau bisa dipanggil Haikal ya. Nah, beliau ini profesinya tuh jaksa, ya kan? Kayak jaksa tuh ngapain sih sebenarnya kita juga nggak tahu. Terus beliau dinas di Kejari, Jakarta Selatan. Nah, kita mau tanya-tanya aja ke seputar kehidupan pekerjaannya tuh ngapain aja sih, sama ada hal-hal apa yang menarik di sana mungkin yang bisa kasih kita pelajaran tapi ringan, bahasanya jangan berat ya. Nggak ngerti juga kalau berat-berat. Oke, apa kabar Bang? Sehat ya. Sehat. Gimana nih Bang? Jaksa tuh ngapain sih Bang kerjanya? Jadi mungkin gambaran umum simpelnya untuk tugas jaksa ini umumnya masyarakat tahunya kan sebagai penuntut umum lah ya. Jaksa penuntut umum, JPU ya. JPU. Nah ini JPU, kenapa sih jaksa bisa jadi penuntut umum? Karena sebetulnya di dalam penanganan suatu peristiwa pidana terutama, korban itu diambil alih haknya oleh negara. Dalam arti untuk mencari kepastian hukum, keadilan. Jadi proses hukum itu yang berjalan itu sifatnya bukan sebatas nilai balas dendam. Karena kalau ngikutin korban misalkan rasa sakit hatinya maunya semuanya pasti hukuman mati nanti. Nah, peran negara ini mengambil alih untuk bagaimana rasa keadilan terhadap suatu peristiwa pidana bisa diproses. Nah, dari negara yang ditunjuk untuk mewakili negara untuk melakukan itu kejaksaan. Jadi jaksa yang nanganin perkara untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana yang sudah diatur. Oke. Berarti kalau Abang ngomong kayak gitu, dari beberapa waktu yang lalu dikenal dengan bahasa umumnya adalah restoratif justice. Betul. Nah, si restoratif justice itu kan bahasa Indonesianya apaan sih? Restoratif justice bahasa Indonesianya apa? Terus itu tuh ngapain sih? Ngerti mungkin melakukan sesuatu itu bisa tidak sesuai dengan, tidak semua disidangkan lah intinya, ya kan? Atau pakai bagaimana bahasanya? Itu apaan sih Bang restoratif justice? Nah, jadi restoratif justice itu upaya penyelesaian perkara di luar persidangan. Nah, konsepnya ini terbangun kenapa? Filosofinya adalah kalau kita ingat ada kasus kakao, sendal jepit, nenek-nenek, betul, nenek-nenek ya, curi coklat kan? Nah, kemudian harus diproses hukum karena kenapa? Dalam ketentuan hukum ketika dia unsur pasalnya terpenuhi, berarti dia dapat diproses. Masuk gitu. Ya, kemudian memang tetap hati nurani juga yang akan digunakan untuk menentukan pemberian punishment. Tapi kan gejolaknya polemik di masyarakat ini ketika nenek-nenek cuma nyuri kakao kok sampai diproses, sampai ditahan dan segala macam. Nah, ini kan jadi polemik. Nah, kemudian kejaksaan mencoba menggali, meneliti bagaimana cara menyelesaikan problematika tersebut dan mencoba untuk mendorong pergeseran paradigma. Nah, ini paradigma yang paling terpenting. Yang tadinya paradigma itu apa? Paradigma ini kan sudut pandang. Nah, sudut pandang masyarakat proses hukum ini adalah pembalasan. Gua mata dibalas mata. Masanya kayak gitu. Diambil alih oleh negara, diatur nih ketentuannya. Nah, kemudian akhirnya selalu berharapan dengan adanya proses hukum di pidana, di penjara akan memberikan efek jera. Betul. Kemudian akan bertobat, walaupun nyatanya banyak yang berulang. Apalagi kalau narkotika yang selalu katanya ketangkap pertama jadi bandar kecil, keluar jadi bandar besar. Masa sih Bang? Nah, itu rumor-rumor yang ada di lapangan. Tapi kenyataan itu ada, kita tidak bisa pungkiri juga. Nah, kemudian kita coba nilai, dengan perkara-perkara yang nyentrik terus menjadi perhatian masyarakat, berarti kan ada kegelisahan di lingkungan masyarakat ini. Masa iya nenek-nenek udah usia tua nyuri kakao harus dipidana?
Nah, dengan konsep itu kita coba gali bagaimana menggeser pemikiran untuk pemidanaan ini dirubah dengan pola penyelesaian dalam arti mengembalikan keadaan seperti semula. Contohnya? Nah, mengembalikan keadaan seperti semula ini dalam bentuk formulasi RJ sebetulnya simpel. Di Perja nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung ini ngatur, ketika suatu permasalahan yang dinilai tingkatnya ringan itu diberikan ruang untuk diselesaikan tanpa harus sampai proses persidangan. Nah, tapi ada klasifikasi nih syarat-syaratnya. Tadi perkaranya tindak pidananya ringan. Kemudian secara penilaian dari tokoh masyarakat dapat diberikan pengampunan. Kemudian ini tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Kemudian yang paling terpenting korban memaafkan. Nah ini yang kelima ada pengembalian atas kerugian. Nah, bentuknya seperti apa ya? Kesesuaian dengan kesepakatan dengan korban. Nah, dengan berharapan bahwa mengembalikan keadaan seperti semula berarti hati antara para pihak ini kembali yang tadinya tidak ada permasalahan kembali tidak ada permasalahan. Dengan bentuk ya tadi perdamaian, pengembalian kerugian, dengan dipantau juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama bahwa tujuannya adalah kita mengembalikan para pelaku ataupun korban ke lingkungan masyarakat ini dengan keadaan yang arif dan bijak kembali. Gitu. Cuma kan kalau tadi poin yang nomor 3 yang saya dengar tidak pernah melakukan belum pernah ya. Itu sudah dihapus nggak sih Bang? Misalnya saya nggak sampai di penjara nih, berarti kan kalau belum pernah itu sudah pernah di penjara atau skalanya sampai mana? Misalnya kan saya punya surat keterangan SKCK biasa berbuat baik lah, keterangan berbuat baik. Tiba-tiba saya terkena kasus. Nah, sampai tahapan mana orang ini dianggap tuh sudah pernah tidak terklarifikasi dari si justice itu gitu. Jadi ketika dalam penanganan perkara ini kan kita pasti ada screening. Ketika di screening untuk tahu nih, pelaku ini udah pernah dipidana belum, udah pernah kesempatan dapat RJ belum, itu database-nya ada. RJ apa? Restoratif justice. Oh, restoratif justice ya. Itu ada database-nya juga di kita. Jadi ketika memang sudah pernah mendapatkan RJ, otomatis perkara yang lama itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita berikan kesempatan dia untuk kembali dengan keadaan semula dengan harapan tidak mengulangi kejahatannya. Tapi kalau yang bersangkutan mengulangi kejahatannya, dicabutlah keputusan terhadap restoratif justice tersebut sehingga perkara yang lama pun tetap Berarti intinya bahwa kalau kita bicara restoratif justice berarti berkaitan dengan adil versi saya, adil versi abang itu beda dong. Betul. Nah, gimana ya? Cari tengahnya gimana ya? Contohnya gampang lah. Saya maling sendal abang. Betul. Harga 2 juta. Sendal mahal. Ya, taruhlah 2 juta harga. Harga itu sendal dari luar negeri. Saya maling nih sendal abang. Set. Ya kan? Klarifikasi saya masuk tuh 1, 2, 3, 4. Ya kan? Tiba-tiba ada masuk poin pengembalian kerugian tadi kan. Iya. Setelah saya colong, duitnya saya pakai nih, saya buat beli beras gitu kan. Betul. Saya buat beli beras, saya udah nggak punya duit tuh. Dari 2 juta itu buat beli beras, buat nebus obat, kita pakai lah. Terus saya nggak bisa ganti ke abang, terus gimana? Ya, kan tadi yang paling mendasar sebelum bicara kita sampai dengan ganti kerugian, ada satu Apa tuh Bang? poin sebelumnya adalah perdamaian antara pihak. Perdamaian. Ya, sekarang kan kita kembalikan bahwa di sini ada korban yang memang harus kita lindungi hak-haknya. Ketika korban memang mengikhlaskan atas kerugian yang ditimbulkan, apa kita bisa menghalangi? Ya enggak sih. Gitu. Jadi semuanya terbuka ruang itu. Maksudnya kami dalam konsep regulasinya, kami tetap memperjuangkan korban sampai kembali kerugiannya. Tapi kalau kita ketika didapatkan situasi dengan kondisi bahwa akhirnya justru malah pernah korban malah memberikan uang tambah kepada maksud sih? Cerita dong, mau cerita. Jadi rugi nih, kayak saya tadi kan saya udah nggak bisa ngambilin 2 juta sama abang malah balikin duit ke saya, udah nih buat makan 3 juta gitu. Iya. Itu kayak mana ceritanya? Jadi ini ada satu kejadian di kedinasan saya yang sebelumnya. Ada perkara pencurian handphone.
dilakukan di lingkungan parkir di salah satu gelanggang olahraga. Ya, begitu terjadi hilang, dilapor ke polisi, dilakukan pengembangan, didapatkanlah salah satu satu orang pelaku pencurian. Ternyata pelaku ini adalah tunawisma. Tunawisma, ya. Iya, jadi dia tinggal di gelanggang itu, tidur dengan alas kardus setiap hari. Akhirnya ternyata ya begitu diproses, kita coba upayakan RJ, begitu korban melihat situasi dan kenyataannya memang benar. Jadi bukan rekayasa kondisi dari pelaku sendiri, dan ternyata uang itu juga setelah handphone itu dijual, mungkin waktu itu terjual sekitar 500.000, uang itu langsung dikirim. Oh, transfer ke kampung. Oh, Ternyata anak-anaknya tinggal di kampung, dia berangkat ke kota ini ya tujuannya untuk mencari kerja, cari nafkah, dan memang kenyataan hari-hari begitu kita cross check juga sama lingkungan sekitar, ya kerjanya bapak ini cuma bersih-bersih di sana, nanti berharap dari orang-orang yang parkir di sana mau memberikan uang. Gitu. Akhirnya ternyata korban malah memberikan uang dan membelikan tiket pulang. Kepada pelaku. Nah, kemudian kita sampaikan karena memang kami masih tahapan untuk RJ ini, kita prosesnya panjang. Jadi untuk RJ sendiri bisa sampai akhirnya disetujui itu kita ekspos sampai dengan eselon 2 di Kejaksaan Agung. Jadi screening untuk sampai keputusan bahwa restoratif justice ini memenuhi syarat, itu kami ekspos sama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi walaupun perkaranya itu ada di pelosok daerah dimanapun, itu kita eksposnya sampai Kejaksaan Agung. Dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum ini sampai membuat ruang khusus. Jadi kalau jadwal kerja kita jam 7:30, beliau sudah buka jam 6:30 untuk Zoom meeting. Jam 7 untuk Zoom meeting khusus pembahasan RJ. Karena mungkin dengan aktivitas beliau tuh pasca jam 8 kepadatannya sudah cukup tinggi, jadi sampai diekstrakan waktu di pagi hari pasti beliau minta. Karena apa? Ngejar juga waktu di Papua. Papua kan 2 jam lebih cepat, jadi kita juga bisa lebih maksimal. Jadi sampai saat ini kami juga sebagai pelaksana penuh dengan semangat. Kenapa? Sektor pimpinan pun memberikan atensi khusus untuk proses RJ. Ya, kalau menurut saya sih it's become viral, Bang. Kalau misalnya itu nggak kelar ya kan, itu kan pasti sekarang semua orang punya handphone ya kan. Itu besar gitu atensi warga kalau netizen yang terbudiman kalau itu nggak pas gitu. Betul. Konsekuensi kita kan saat ini semuanya memang ya tipis-tipis pinggir jurang, ada yang dukung, ada yang tidak. Yang dukung senyum-senyum, yang nggak dukung jarinya lebih licin. Nah, itu kan kalau kami sih menyikapinya sebagai ya inilah pitch control yang ada di Indonesia saat ini, di dunia maya lebih fleksibel, dan itu juga jadi tolak ukur memang buat kami. Dan mungkin juga dorongan RJ itu adalah buah hasil dari netizen-netizen yang selama ini memberikan kritik-kritik, hasilnya mendorong juga kita di pemerintahan ini berpikir apa sih terobosan yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Nah, sejarah RJ ini apakah ada penyempurnaan demi penyempurnaan nggak, Bang? Misalnya RJ yang pertama dilakukan itu kaitannya hanya sekian, sekarang sampai sekarang udah penyempurnaan yang keberapa sih RJ ini? Kalau secara regulasi memang tidak banyak perubahan, tapi secara peraturan ketentuan teknisnya yang banyak berubah. Dari konsepnya, dulu RJ itu kita hanya perkara dengan termasuk ranah tipiring, tindak pidana ringan. Kemudian bergeser pidana dengan pastinya dengan ancaman di bawah 7 tahun. Nah, terus dulu kita belum bisa untuk RJ perkara yang termasuk kalau yang di dalam penanganan perkara kami dikategorikan perkara penting. Nah, salah satunya perkara penting misalkan perkara yang menjadi atensi, perkara yang berhubungan dengan impact kepada negara. Contohnya misalkan pembalakan hutan. Tapi kita lihat dulu bukan pembala hutan yang kami RJ-kan. Karena secara kondisional seperti contohnya gitu. Pembalakan hutan ini pelaksananya siapa sih? Apakah
orang-orang besar langsung motong hutan-hutan tersebut? Enggak. Nah, pelaksananya kan pekerja-pekerja kasar, Iya. orang yang mencari uang mungkin sehari hanya 50.000, dia harus bertindak, dia harus bekerja, dapat perintah tebang pohon. Itu pernah juga kami ngalamin di salah satu wilayah hukum Jawa Tengah. Nah, di sana ada hutan yang dilindungi. Kemudian sementara dalam proses pengurusan perizinan ini perusahaan untuk dapat izin pengelolaan lahan di tempat tersebut, dia sudah menyiapkan tenaga kerja. Perusahaan belum memberikan perintah untuk bekerja karena memang masih menunggu syarat-syarat perizinan. Tapi kan kondisi di lapangan, ketika pekerja di lapangan, apa yang pertama pekerja lakukan? Menyiapkan tempat tinggal. Bagaimana cara dia menyiapkan tempat tinggal? Menebang pohon. Secara kontekstual, pelanggaran hukum terjadi. Iya, karena belum ada izinnya. Nah, kami saat itu dalam menangani perkara itu secara ketentuan pasal terpenuhi tidak unsurnya. Terpenuhi masuk penjara. Ya, tapi kami akhirnya perjuangkan untuk mengajukan RJ. Nah, ini fase-fase ketika dulu belum diizinkan, makanya perdebatannya memang cukup panjang. Tapi kami mampu meyakini pimpinan, bukan hal yang seperti ini. Bahwa impact yang dilakukan oleh mohon maaf, maksudnya level pekerjaan tenaga buruh tukang ini enggak seperti impact yang dimaksud dalam undang-undang. Cuma buat tempat berteduh. Iya. Dia memang Karena saat itu yang ditebang hanya dua pohon. Ya, Tapi secara ketentuan tidak memberikan limitasi. 1 pohon boleh, 2 pohon boleh, 3 pohon tidak boleh. Ketika 1 pohon dia tebang, dia melanggar pidana. Nah, disinilah konsep kita makanya bergeser bahwa pandangannya jangan kita berpikir adalah segala sesuatu adalah punishment. Tuh, makanya terobosan itu akhirnya RJ disetujui. Nah, kemudian dibukalah ruang. Mungkin sampai saat ini juga ada salah satu bentuk RJ yang agak nyentrik juga untuk penanganan perkara narkotika. Ini sudah mulai di RJ narkotika lah, kan pemakai dan pengedar. ya. Kita bisa mahamin bagaimana kedudukan status Penyalahguna dan pengguna. Iya. Jadi kita harus lihat, misalkan pelaku ini adalah orang yang masih tahapannya mungkin secara simpelnya dia masih coba-coba atau karena dia dibujuk rayu oleh temannya lagi diajak, tapi dia belum mempunyai pemikiran atau mensrea niatan jahat dia mengkonsumtif sabu, ganja, itu belum ada dalam dirinya sendiri. Nah, untuk menempuh itu pun syaratnya banyak. Salah satunya ada namanya TAT. TAT, Tim Asesmen Terpadu. Nah, jadi psikolognya ada. Terus dari penyidik di kepolisiannya ada, jaksanya ada, dokter medisnya ada. Jadi betul-betul dilihat bahwa anak ini memang orang ini adalah penyalahguna yang memang dia udah konsumtif untuk kehidupan sehari-hari dengan ya udah kejahatannya dia yang dia lakukan, atau ini masih dalam fase yang bisa kita lakukan pembinaan. Karena gini kan kita juga harus aware di dunia di lapangan ini yang pakai sabu itu adalah orang, apakah semuanya niat? Belum tentu. Mungkin saat ini kita kumpul duduk bersama, Om tidak menggunakan, saya menggunakan, saya nawarkan Om, kemudian mau mencoba atau masih duduk bersama di sini tiba-tiba datang polisi untuk menangkap saya, tapi ada Om juga. Iya. Padahal Om dalam dunia hari-harinya ya baru tahu dunia tentang narkotika. Apakah Om pantas untuk diberi apakah pantas untuk diberikan kesempatan? Kalau kami nyatakan pantas. Tapi kan itu kan walaupun itu misalnya saya digerebek di sini barang-barang. Iya. Saya nggak tahu nih, misalnya abang lagi make lah, anggaplah abang lagi make di sini. Saya datang nih kan. Ya padahal saya ngerokok doang. Terus hasil cek darah negatif, hasil cek urin, hasil cek narkoba negatif. Tetap harus digelandang juga, Bang. Ya, yang pasti kan untuk tes urin, untuk tes darah di sini dilakukan kan nggak mungkin, pasti harus di kantor polisi. Misalnya kalau hanya digelandang ya, Iya. dibawa dulu. Ya, dibawa dulu. Tujuannya dibawa adalah proses masih pengamanan.
Oh. Nah, pengecekan, apakah juga permintaan keterangan sejauh mana keterlibatannya, kan itu harus digali juga lebih dalam. Nah, untuk memastikan bahwa kedudukannya Om seperti tadi yang bilang apakah benar hanya yang tidak terlibat, nah ini apakah mungkin perlu dilakukan tim asesmen terpadu secara psikologisnya, akan ketahuan semua karakter itu. Nah, kemungkinan juga dengan teknologi yang Om gunakan, apakah di situ terdapat bentuk transaksi-transaksi yang mengarah ke narkotikanya. Om bilang tidak pernah, tapi ternyata dapat SMS, dapat di situ WA atau chat yang di dalamnya isinya pesan 1 gram. Nah, kan kita juga harus compare. Jadi, kenapa memang pendalamannya segitu sedalamnya ya memang untuk kita mampu membuktikan kami tidak akan setengah-setengah jalan. Sejauh mana memang orang ini terlibat atau tidak untuk dipastikan. Karena khawatir kami bebaskan ternyata bersalah. Begitu dibebaskan ternyata bandarnya. Apakah bandar narkotika adalah pengguna? Belum tentu. Iya emang? Belum tentu. Oh gitu? Iya. Oh. Sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau Om nggak mau menggunakan tapi Om mau dunia bisnisnya, Iya. Dari sisi bisnis aja ya. sisi bisnis itu juga sering terjadi. Makanya kita tetap klasifikasinya dalami setiap peristiwa seperti apa. Kalau memang punya ruang untuk diberikan kesempatan, pasti kita berikan kesempatan. Bentuknya apa? Restoratif justice yang bisa kita tempuh. Oke. Dari ratusan restoratif justice yang abang lakuin, pernah ada yang ditolak nggak? Banyak. Jadi, banyak. Banyak. Apa yang contohnya yang ditolak? Misalkan contoh, yang menjadi atensi dalam pimpinan adalah apakah pelaku adalah memang benar adalah orang yang patut diberikan kesempatan untuk itu. Contoh, kenapa harus ditolak? Oh, ternyata begitu dilihat misalkan kehidupan sehari-harinya dia ya memang sering melakukan kejahatan. Karena makanya kita tarik dari kelompok masyarakat. Begitu dari kelompok masyarakat kita tarik, tokoh-tokoh masyarakat kita tarik, kita akan tahu bagaimana perilaku hari-hari dia. Mungkin untuk kejahatan yang diproses baru pertama kali, tapi kejahatan yang dia lakukan tanpa proses hukum sudah banyak di lingkungan masyarakat. Batal lah ya. Batal. Terus kalau udah batal nih, berarti hukumannya normal. Proses hukumnya berjalan normal. Kalau penjara ya penjara, tinggal pengajuan dong. Restoratif justice di Indonesia yang pernah abang anggap paling membuat abang tuh nyentriknya banget gitu apa sih bang? Yang pernah abang yang pernah abang lakuin deh. Kalau kita nggak pernah nganggap nyentrik sih Om, tapi lebih kita beranggap bahwa kita bisa berpartisipasi kepada masyarakat untuk mampu menyelesaikan dengan baik, itu kepuasan batin, hati nurani. Karena kenapa? Terkadang kita juga coba perjuangkan RJ, belum tentu dapat persetujuan dari korban. Ternyata korbannya yang nggak boleh. Ya. Lah kan diuntungkan dong korbannya. Korban belum tentu diuntungkan. Kan itu. Ada yang mau ganti kerugian melebihi, korban tidak mau. Ada yang korbannya mau, pamannya, orang tuanya, ternyata tidak mau. Jadi secara ketika kita gali, kenapa sih nggak mau maafin? Saya sih sebetulnya mau maafin Pak. Tapi paman saya marah-marah, ini harga diri, harga nama baik keluarga ini dan segala macam. Kondisi di Indonesia dinamikanya tidak bisa dibatasi. Jadi makanya menarik. Kenapa poinnya semua ini satu kesatuan tadi seperti yang saya sampaikan, syaratnya dari pidananya dan segala macam perdamaian. Kenapa ya? Semua jadi tolak ukur bersama karena itu. Belum tentu kita mampu mengemas ini semua. Mungkin karena dirasa apa yang dia mau capai lebih gede daripada apa yang dihasilkan dari restoratif justice-nya ini kali ya. Mungkin. Saya nyuri sendal 2 juta. Tapi saya nggak mau tahu, saya harusnya dapatnya 4 juta, nggak 2 juta. Betul. Ya kan? Nah, dari sayanya, misalnya dari sayanya yang di sisi pelakunya gimana tuh membela dirinya? Iya. Kalau nggak di restoratif justice.
kan tetap di dalam proses persidangan seperti pada umumnya dia punya hak. Di dalam penanganan perkara itu ada dua hal yang menjadi poin. Pertama adalah hal yang meringankan. Yang kedua adalah hal yang memberatkan. Selama ternyata terdakwa ini mempunyai niatan baik dan segala macam, itu pasti menjadikan pertimbangan. Itu yang tadi Om sampaikan. Kerugiannya mungkin secara material cuman sekitar 2 juta, 3 juta, tapi minta ganti ruginya sampai 150 juta ya, untuk perdamaian. Pemikiran saya. Karena nggak ada limitasi. Nah, disitulah kami yang mengambil sikap. Iya, Jadi ketika memang diambil alih ya, negara. ketika memang sudah ini ternyata konsepnya adalah manipulatif yang akan disampaikan kepada kita. Nah, ya itu. Kita mengambil alih, sudah proses pidana jalan. Tapi kan hati nurani kita sudah tahu di mana proses posisinya terdakwa ini seperti apa. Dan ini biasanya kami juga jadi bahan sharing juga sama majelis hakim. Ini sebetulnya sudah pernah kita mau ajukan RJ Pak, tapi kondisinya ya seperti ini, sebenarnya agar hakim juga dapat informasi secara jelas apa sih problematikanya perkara ini. Dan itu juga mendorong hati nurani hakim ketika nanti akan memutus. Nah, makanya mungkin secara konsep proses penegakan hukum itu bukan alat pemuas untuk korban. Proses penegakan hukum bukan pemuas bagi korban. Tapi kami bertujuan adalah memberikan kepatutan yang adil. Iya. Adil itu batasannya seperti apa? Adil itu apakah sama untuk semua pandangan perorangan? Tidak mungkin. Iya. Nah, di sanalah kami hadir untuk menempatkan hati nurani menuju pada rasa keadilan itu. Walaupun banyak klaim, oh ini tidak adil, ini segala macam, itu kan adalah pandangan umum. Kalau dikaji secara detail, mungkin dia akan bisa lebih memahami. Banyak pertanyaan, tapi nggak berani nyebutnya. Boleh, Om. Nggak berani ngomongnya, banyak pertanyaan. Pinggir jurang pun kami tarik terus, Om. Pinggir jurang bahaya nih kan. Ya berarti pokoknya intinya bahwa restoratif justice sendiri itu adalah unik. Kitanya mau, dianya nggak mau, ya kan. Kitanya maunya 2 juta, dianya maunya 6 juta. Nah, akhirnya sekarang kalau itu udah nggak ketemu, itu gimana? Prosesnya sidang jalan. Sidang jalan. Tapi kan tadi saya sampaikan, fakta-fakta hukum yang telah ditempuh itu kan juga akan menjadi pertimbangan. Tapi bisa balik jadi RJ lagi nggak, Bang? Nggak bisa. Tadinya kita ajukan RJ, nggak ketemu nih pidana. Di tengah-tengah jalan balik RJ lagi nggak bisa. Ya. Kecuali ya kita nggak tahu, mungkin kalau Mahkamah Agung sudah buka ruang RJ juga. Nah, tapi yang pasti adalah satu, jangankan RJ yang seperti itu, ada juga diberikan permohonan maaf, diberikan damai, tapi tetap diminta proses hukum, itu juga ada. Kamu saya maafin, tapi kita berdamai, tapi dia inginnya, korban inginnya proses hukum tetap jalan, itu kita nggak bisa pakai. Makanya harapan kami, kenapa kami libatkan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ini juga mampu memberikan pandangan-pandangan kepada korban. Bisa memberikan pandangan-pandangan kepada tersangka atau terdakwa sendiri. Tujuannya apa? Harapan kami dengan RJ kembali ke masyarakat, kondisi netral. Tidak menjadi musuh masyarakat, bisa tetap bergabung dengan masyarakat, berkesinambungan. Iya. Hai, seru Masuk kejaksaan, Om. Masuk kejaksaan, saya nggak mau. Siapa yang mau masuk kejaksaan nanti kalau terjadi? Kalau belajar boleh, ngobrol boleh, masuk kejaksaan jangan. Nah, tapi sebenarnya itu ruang lingkup restoratif justice itu berarti berlaku umum ya, dari kalangan orang biasa sampai penegak hukum pun bisa. Kejahatannya yang memang bersifat nilainya ringan. Oh ya. Tapi kalau udah kejahatannya termasuk kejahatan yang serius, tembak-menembak, tidak ada ruang untuk RJ. Tapi kalau membela diri? Kan kita sudah pastikan tadi pertama ancaman pidananya 7 tahun. Oh, iya benar. Iya. Ancaman pidana minimal 7 tahun. Itu apa aja sih Bang? Maksimal 7 tahun apa aja sih? Pencurian, ancaman pidana maksimal 7 tahun.
Pencurian apa nih? Segala bentuk pencurian. Segala bentuk pencurian. Iya. Asal jangan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. 363 juga. Oh. Penipuan mungkin mas. Tapi kerugiannya berarti nilainya harus kecil. Nah, Kayak tadi lah 2 juta, 4 juta. Karena memang kita tujuannya adalah aspek yang biasanya yang menjadi lolos ketika sudah memenuhi syarat adalah memang secara sosial pelaku memang patut diberikan pertimbangan untuk diberikan kesempatan. Nah, salah satunya apa? Pasti ya kondisi masyarakat menengah ke bawah ini, masyarakat kecil yang dia harus berjuang di dalam proses hidupnya sehingga terjadi suatu peristiwa pidana. Nah ini yang kita lindungi. Tapi kalau misalkan yang nyurinya ternyata BOD badan usaha besar ya kan nggak mungkin kita itu nggak masuk dalam kategori. Memang sifat pelaksanaannya RJ singkat padat dan cepat. Tapi kan butuh proses bang, sampai tahapan paling jauh itu berapa lama prosesnya? Sampai bisa dinyatakan RJ itu berapa lama? Proses RJ yang melibatkan seluruh unsur itu hanya dilakukan 1 kali. Sisanya proses untuk sampai terbitnya surat keputusan itu yang panjang. Berapa lama itu bang? Ya, 1 minggu, 5 hari. Itu nggak lama, seminggu. Dalam sel itu lama. Oh dalam sel lama ya? Kalau di luar sih memang sebentar iya. Kita ketemu lagi minggu depan kan gitu kan santai. Kalau di dalam sel kita ketemu lagi nanti sore itu udah lama. Iya. Tapi kami upayakan segala sesuatu memang pasti upayakan lebih cepat untuk proses itu. Kenapa satu masalah proses penahanan itu kan tetap berjalan. Paling cepat berapa lama bang? 3 hari 2 hari. 3 hari 2 hari. Bisa. Hari ini ternyata kita adakan kegiatan pertemuan para pihak semua disetujui. Kemudian esok harinya kita ternyata dapat jadwal untuk RJ, kita proses laporan kepada pimpinan di Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Terus dalam ekspos itu disetujuin, sudah kita terbitkan. Sejauh ini kalau di Jakarta yang abang jalan di Jakarta Selatan ini apa bang? Yang udah pernah dijalanin? Kan kalau di Jakarta kayaknya banyak juga. Banyak. Perkelahian. 351. Sesama STM atau? Tawuran itu masih. Tawuran Kalau tawuran kayaknya agak sulit. Biasanya kalau tawuran yang prosesnya ada korban misalnya korbannya berat ya itu enggak. Itu apa kalau perkelahian? Secara umum misalkan perkelahian antara tetangga yang perkelahian antara tetangga sempat terlapor akhirnya diproses ya akhirnya kemudian kita mampu damaikan. Yang diributin apa? Banyak masalah. Kalau ditanya permasalahannya ributnya kenapa banyak betul. Ada harta, tata dan wanita kan itu semuanya bisa jadi faktor. Sama tetangga ribut itu. Banyak. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Oke lah, jadi kemana-mana. Thank you bang. Siap. Ini ngomongin restoratif justice adalah yang perlu harus diingat adalah hukum bukan pemuas nafsu loh. Tuh, tuntutannya apa tadi bang bahasanya? Hukum bukan menjadi alat pemuas untuk korban. Iya, hukum bukan alat pemuas untuk korban. Tapi kita memastikan bagaimana rasa keadilan itu bisa tercapai baik untuk pelaku dan korban itu sendiri. Karena takut dikit-dikit hukuman mati nanti harusnya. Om curi sendal saya minta hukuman mati baru saya puas. Siapa yang bisa kendalikan? Iya. Negara lah yang bisa. Negara lah yang mengembalikan itu. Mungkin ada tips-tips bang buat semua yang ada di rumah atau dimanapun yang yang nyebabin tuh jangan sampai hal ini terjadi tuh harus gimana gitu. Kalau hal ini terjadi harus gimana? Simpel kok. Apa tuh prinsipnya? Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Secara simpel kalau kita paham tentang hukum, kita akan tahu batasan maka jauh hukuman. Ya, mantap bang. Oke mungkin segitu aja ya guys. Kalau ada mau komen-komen tentang restoratif justice, mungkin jangan udah pernah ada yang ngalamin lagi teman-teman kita semua ini cerita aja di sini. Nanti mungkin bisa kita jawab pelan-pelan dari Bang Muhammad Mahdi ini atau Bang Haikal. Ya mungkin segitu aja malam ini. Nanti kita mau ganti topik yang lain mungkin kasus
hukum perdata, hukum pidana, secara kulit-kulitnya aja yang gampang kita mengerti, jadi jangan yang dalam-dalam. Kita tunggu tantangan tepi jurangnya. Thank you guys.